Jadi kalau mau jujur sebenarnya, sebagai peneliti apa yang disampaikan oleh Jokowi, bagi saya bagian dari salah satu fenomena politik yang terus diperbincangkan. Karena apapun judulnya, Jokowi ini sudah terlanjur menjadi komoditas politik. Jadi setiap statement, setiap perilaku, dan bagaimana manuver-manuver politiknya, pastinya akan selalu menjadi gosip yang tanpa henti diperbincangkan oleh siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang sikap politik Jokowi terkait dengan P3. Jadi jalan ceritanya beberapa waktu yang lalu P3 mengait-ngaitkan Jokowi soal kemungkinannya untuk menjadi ketua umum Partai Islam ini. Ada politisi P3 sebut saja Ade Irfan Pulungan yang membuka pintu seluas-luasnya kepada Jokowi jika tertarik untuk menjadi ketua umum P3 dan pada saat yang bersamaan P3 misalnya tertarik menyodorkan partainya dipimpin oleh Jokowi, bukan tidak mungkin Partai Islam ini bukan hanya kembali lolos ke parlemen di Pileg 2029, tapi P3 diyakini akan menjadi partai yang masuk dalam kategori 5 besar partai yang sangat layak untuk diperhitungkan. Jadi wajar kalau beberapa waktu yang lalu spekulasi Jokowi ketika dikait-kaitkan dengan P3 itu menjadi isu yang terus diperbincangkan melalui kanal-kanal media mainstream ataupun kanal-kanal media sosial yang tidak berkesudahan. Tapi sehari dua hari ini kita mendengarkan bagaimana pernyataan resmi dari seorang Jokowi, di mana Jokowi sangat kelihatan menolak dan membantah jika dikait-kaitkan dengan soal potensinya untuk memimpin P3. Kata Jokowi, kader-kader internal P3 saat ini adalah mereka yang jauh lebih punya kapasitas, punya kompetensi, punya pengalaman yang bisa membawa P3 itu berjaya kembali. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, sebagai peneliti apa yang disampaikan oleh Jokowi, bagi saya bagian dari salah satu fenomena politik yang terus diperbincangkan. Karena apapun judulnya, Jokowi ini sudah terlanjur menjadi komoditas politik. Jadi setiap statement, setiap perilaku, dan bagaimana manuver-manuver politiknya, pastinya akan selalu menjadi gosip yang tanpa henti diperbincangkan oleh siapapun. Oleh karena itu saya tertarik untuk membahas pernyataan Jokowi yang saya kira memang secara gestur sudah menyatakan menolak dan tidak mau dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya menjadi ketua umum P3. Saya kira ada beberapa faktor ya. Pertama, bagi saya ini adalah satu pernyataan yang resmi dan tegas secara officially disampaikan oleh Jokowi bahwa Jokowi jangan lagi dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya untuk menjadi ketua umum P3. Ini sekaligus untuk mengamputasi spekulasi liar, bahwa Jokowi punya intensi dan dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya menjadi ketua umum P3. Oleh karena itu di kemudian hari mestinya tak ada lagi cerita, tak ada lagi misalnya gosip yang menyebutkan soal kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum P3. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika ditanya oleh awak media, oleh kawan-kawan pers misalnya, kira-kira Jokowi akan berlabuh ke partai mana? Secara tersenyum dan berseloroh sepertinya, Jokowi mengatakan di PSI saja. Jadi sekalipun Jokowi sebenarnya belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai salah satu kontestan, sebagai salah satu ketua umum PSI, kenapa Jokowi menyebut di PSI saja? Karena saya kira secara alamiah, secara tradisional, secara politik, dan secara gestur, Jokowi memang lebih dekat dan lebih identik dengan PSI dibandingkan dengan partai-partai lain, juga termasuk dibandingkan dengan P3. Apapun judulnya, PSI hari ini adalah personifikasi politik dari Jokowi. Apapun judulnya, PSI kali ini sangat identik dengan Jokowi. Apapun judulnya, PSI hari ini adalah 11-12 dengan Jokowi. Bahkan kalau mau jujur, kiblat politik PSI sampai detik ini adalah yang satu-satunya kiblat politiknya menjadikan Jokowi sebagai simbol-simbol politik. Bahkan ketika Jokowi bicara tentang partai super terbuka, itu kemudian diterjemahkan oleh PSI dengan cara memilih ketua umum yang akan dilaksanakan secara langsung, one man one vote, bukan lagi misalnya seorang ketua umum itu dipilih hanya oleh segelintir orang di internal partai yang itu menutup pintu dan kesempatan kepada kader-kader PSI untuk memilih siapa yang menjadi ketua umum mereka. Wajar kalau kemudian secara tersenyum misalnya Jokowi mengatakan
di PSI saja. Ya karena memang tingkah laku, gestur, kedekatan, chemistry termasuk basis-basis konstituen yang dimiliki oleh PSI hari ini adalah mereka yang tegak lurusnya hanya dengan Jokowi dibandingkan dengan yang lain. Dan bahkan kalau mau jujur, Ketua Umum PSI hari ini adalah putra dari Pak Jokowi, yaitu Kaisang Pangarap. Jadi wajar kalau kemudian satu sisi Jokowi membantah dan bahkan menolak secara tegas jika dikait-kaitkan dengan posisi Ketua Umum P3, dan pada saat yang bersamaan Jokowi merasa lebih identik dan lebih dekat dengan PSI. Nah yang ketiga, sepertinya Jokowi tidak mau terlibat dalam polemik yang berkepanjangan di internal P3. Karena sampai detik ini P3 itu kan belum satu suara. Apakah yang memimpin Ketua Umum P3 di kemudian hari adalah mereka yang boleh dari pihak eksternal? Saya kira ada dua mazhab di P3, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada pihak-pihak yang kemudian tetap istiqomah dan sikoh secara politik. Bagaimana yang berhak untuk menjadi ketua umum mereka haruslah kader internal P3 yang memang minimal mereka itu telah memenuhi unsur, telah memenuhi syarat ADART untuk menjadi ketua umum. Misalnya harus menjadi pengurus minimal 1 periode. Itu adalah kemauan dari kader-kader internal dari P3, tak boleh ada pihak eksternal yang kemudian menjadi ketua umum P3 dengan alasan apapun. Tapi kan kita misalnya bisa melihat bagaimana mazhab yang lain di P3, bahwa ada kubu seperti Gus Romi, ada juga Ade Irfan Pulungan, yang secara bergantian terbuka memention kader-kader di luar P3 untuk menjadi ketua umum mereka. Itu artinya pihak-pihak yang percaya pihak eksternal akan memimpin P3 itu adalah sebagai bentuk beauty contest, semacam mencari figur-figur penting yang dinilai akan mampu membawa kejayaan P3 kembali. Oleh karena itu, di tengah dualisme pandangan di internal P3, ada yang tetap kekeh bahwa yang menjadi ketua umum P3 itu wajib dari internal, tapi ada juga yang mengatakan pihak eksternal. Sepertinya Jokowi tidak mau dikait-kaitkan dengan itu semua, tidak mau terjebak pada polemik, dan tentu saja Jokowi menghindari adanya konfrontasi dengan pihak manapun. Wajar kalau kemudian secara eksplisit Jokowi menolak P3, lebih memilih PSI dan tidak mau terlibat dalam pusaran dinamika yang sampai hari ini di P3 sepertinya masih terbelah kira-kira siapa yang harus menjadi ketua umum partainya. Nah yang keempat menurut saya, apakah Jokowi akan betul dan resmi bergabung dengan PSI? Belum tentu juga jawabannya. Jangan-jangan nanti opsi yang terakhir dari Jokowi itu adalah partai perseorangan, alias Jokowi itu tidak bergabung dengan partai manapun, tidak bergabung dengan PSI, apalagi dengan P3, dan lebih memilih partai perseorangan sebagai kendaraan politiknya. Karena secara prinsip sebenarnya tanpa menjadi ketua umum partai sekalipun, Jokowi dalam banyak hal misalnya sudah menjadi inspirasi, sudah menjadi kiblat politik yang kemudian bagaimana PSI itu menggerakkan mesin politiknya. Saya kira itulah yang saya kira bahwa dalam banyak hal Jokowi sebenarnya sudah memiliki partai secara informal yang namanya PSI. Tapi memang kalau Jokowi misalnya memilih menjadi partai persoalangan, menjadi problem yang agak sedikit serius karena pertarungan politik di masa-masa yang akan datang, itu memang haruslah melibatkan partai politik. Kalau mau ingin mencalonkan presiden, wakil presiden, anggota dewan, dan bahkan mayoritas kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, itu memang mostly harus berdasarkan partai politik. Oleh karena itu wajar kalau kemudian sebenarnya banyak pihak yang berharap seperti Projo dan para relawan yang lain, supaya Jokowi itu misalnya mendirikan partai politik yang baru, tentu sebagai upaya bagaimana orkestrasi politik ke depan itu terus secara signifikan dimainkan oleh Jokowi, karena hampir semua jabatan-jabatan politik strategis di negara ini memang harus dikendalikan, harus dikontrol, dan harus sesuai dengan mekanisme partai politik. Presiden dan wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Kalau ingin menjadi anggota dewan, baik dewan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, adalah mereka yang juga harus berasal dari partai politik atau diusung oleh partai politik. Gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya itu juga dikendalikan mayoritas oleh partai politik, meski kepala daerah juga bisa dari calon perseorangan. Oleh karena itu, ketika Jokowi selalu dispekulasikan soal kemungkinannya
bergabung dengan partai politik apapun, ini kan sebenarnya untuk mengecek sebenarnya kemana kira-kira manuver politik Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, dan kemana Jokowi setelah tak lagi bersama dengan PDIP. Kemana kira-kira pelabuhan sikap politiknya, karena mengingat usia Jokowi yang masih sangat muda, rasa-rasanya pensiun sebagai politisi, pensiun sebagai kingmaker itu sangat dianggap tidak terlampau rasional, karena mengingat Jokowi masih muda dan dianggap memiliki magnet politik yang cukup signifikan yang dinilai bisa mempengaruhi bagaimana konstelasi politik ke depan. Tapi pada saat yang bersamaan, jikapun Jokowi misalnya bergabung dengan partai politik tertentu atau misalnya bergabung dengan partai yang dibuatnya nanti, dikhawatirkan bahwa success story, track record politik Jokowi sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam pemilu, baik dalam pilkada, kemudian pilgub, termasuk pilpres, itu rekornya bisa tercoreng. Karena apapun judulnya dalam sebuah pertarungan, pastinya kalah dan menang. Maka wajar kalau kemudian banyak juga pihak yang sebenarnya berharap Jokowi itu tidak menentukan pilihan politik manapun, tidak bergabung ke partai manapun, termasuk juga tidak mendirikan partai yang kemudian dibuat oleh Jokowi. Harapannya tentu supaya success story, kesuksesan Jokowi yang kemudian menang di pilkada, baik di Solo, kemudian di Jakarta, termasuk juga menang di Pilpres, ini rekornya tidak pernah terpecahkan dan tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. ITN yang ingin saya katakan adalah, apakah Jokowi akan terus bersama dengan PSI? Apakah akan mendirikan partai perseorangan? Ataukah justru memilih tidak menjadi bagian dari partai politik manapun? Tentu hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu. Tapi bagi saya, bicara tentang politik Indonesia di masa-masa yang akan datang tanpa melibatkan Jokowi, rasa-rasanya tidak mungkin. Karena apapun, saya kira replika politik Jokowi itu ada di mana-mana. Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah replika politik dari Jokowi. Ketika bicara Ketua Umum PSI hari ini adalah replika politik dari Pak Jokowi. Saya kira di situ